Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntarno, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Gunung Kidul, ingin mempresentasikan materi kuliah dengan topik pengurangan gelandangan di suatu kecamatan. Jadi ini adalah sebagai salah satu upaya memenuhi tugas mata kuliah khususnya ekonomi perencanaan, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh beliau Bapak Rusman Rupinus Manik SEMA. Oke, langsung saja akan saya mulai. Jadi topik pembahasan di sini kami mendapat judul terkait pengurangan gelandangan di suatu kecamatan. Berikut adalah tabel penjelasan mengenai pengurangan gelandangan di suatu kecamatan dalam konteks ekonomi perencanaan yang mencakup tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga pelaporan dan umpan balik. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan, yaitu melakukan pendataan dan pemetaan gelandangan di kecamatan untuk memahami kondisi sosial ekonomi mereka, penyebab permasalahan, serta kebutuhan utama seperti tempat tinggal, keterampilan kerja, dan akses ekonomi. Pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif dapat digunakan untuk klasifikasi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah penetapan tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan tujuan spesifik seperti mengurangi jumlah gelandangan, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengembalikan fungsi sosial mereka. Sasaran dapat berupa jumlah gelandangan yang diberdayakan, tingkat pelatihan keterampilan, dan penempatan kerja. Kemudian analisis sumber daya dan aset masyarakat yang dapat dioptimalkan adalah menginventarisasi sumber daya lokal seperti lembaga sosial, potensi pelatihan kerja, dana pemerintah, dan dukungan komunitas, potensi UMKM, pelatihan vokasi, dan fasilitas rehabilitasi sosial menjadi aset penting untuk pemberdayaan ekonomi gelandangan. Selanjutnya adalah perumusan alternatif sosial. Perumusan alternatif solusi atau tindakan, yaitu merumuskan berbagai opsi seperti 1. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi gelandangan. Kemudian yang kedua, bantuan modal usaha kecil. Yang ketiga, penempatan kerja di sektor informal atau formal. Yang keempat, rehabilitasi sosial dan pendampingan berkelanjutan. Yang kelima, penertiban dan penyaluran ke panti sosial. Selanjutnya adalah pemilihan solusi yang akan dilaksanakan, yaitu memilih solusi yang paling efektif dan realistis berdasarkan sumber daya yang tersedia, dukungan stakeholder, dan kebutuhan gelandangan. Prioritas diberikan pada solusi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan integrasi sosial. Berikutnya adalah pelaksanaan solusi, yaitu melaksanakan program pelatihan, pemberian bantuan modal, pendampingan sosial, dan rehabilitasi secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial, LSM, dan masyarakat. Kemudian melakukan razia dan pendataan ulang untuk monitoring serta memastikan
partisipasi aktif gelandangan. Selanjutnya, evaluasi hasil pelaksanaan. Melakukan evaluasi berkala terhadap penurunan jumlah gelandangan, tingkat kemandirian ekonomi, dan keberhasilan reintegrasi sosial. Kemudian melibatkan berbagai pihak untuk menilai efektivitas program dan kendala yang dihadapi. Kemudian pelaporan dan umpan balik, yaitu menyusun laporan hasil pelaksanaan kepada pemerintah kecamatan dan dinas terkait. Menggunakan umpan balik dari gelandangan dan masyarakat untuk perbaikan program. Transparansi dan akuntabilitas dijaga melalui sistem informasi publik dan forum dialog. Berikutnya adalah tabel yang menjelaskan 5 key performance indicator atau bisa disebut KPI yang umum digunakan dalam pengawasan pelaksanaan solusi dan 5 KPI yang digunakan dalam evaluasi hasil pelaksanaan solusi pengurangan gelandangan di suatu kecamatan. Jenis KPI-nya antara lain 1. KPI pengawasan pelaksanaan solusi. Jumlah peserta program pelatihan, yaitu mengukur beberapa jumlah gelandangan yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagai bagian dari program pemberdayaan. Yang kedua, tingkat kehadiran peserta, memantau konsistensi dan partisipasi gelandangan dalam kegiatan pelatihan atau pendampingan. Yang ketiga, realisasi anggaran, yaitu mengawasi penggunaan dana sesuai dengan rencana untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Lalu yang keempat adalah jumlah pendamping sosial aktif, yaitu memastikan adanya tenaga pendamping yang cukup untuk membimbing gelandangan selama pelaksanaan solusi. Yang kelima, frekuensi monitoring lapangan, yaitu mengukur seberapa sering tim pelaksana melakukan kunjungan atau evaluasi langsung di lapangan selama program berjalan. Selanjutnya, KPI evaluasi hasil pelaksanaan solusi. 1. Penurunan jumlah gelandangan, yaitu mengukur perubahan jumlah gelandangan di kecamatan sebagai indikator keberhasilan program. Yang kedua, persentase gelandangan yang mandiri secara ekonomi, artinya mengukur seberapa banyak gelandangan yang berhasil memiliki penghasilan tetap atau usaha mandiri. Kemudian yang ketiga, tingkat reintegrasi sosial, yaitu menilai keberhasilan gelandangan dalam kembali berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang keempat, kepuasan peserta program, yaitu mengukur tingkat kepuasan gelandangan terhadap bantuan dan pelatihan yang diterima. Yang kelima, efektivitas penggunaan anggaran, yaitu menilai apakah dana yang digunakan memberikan hasil sesuai target dan manfaat maksimal. Untuk selanjutnya ada 3 teori yang sering dipakai sebagai dasar dalam perumusan alternatif solusi untuk pengurangan gelandangan di suatu kecamatan. Yang pertama adalah teori upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Teori ini membagi penanganan gelandangan dan pengemis menjadi 3 jenis upaya. 1. Preventif, yaitu mencegah timbulnya gelandangan melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan, pemberian fasilitas tempat tinggal, dan pembinaan sosial. Yang kedua, represif, yaitu mengurangi atau meniadakan gelandangan dengan cara penertiban dan razia. Yang ketiga, rehabilitatif, artinya mengembalikan fungsi sosial
gelandangan agar dapat berperan kembali dalam masyarakat melalui motivasi, perawatan, pelatihan, lalu kemudian pembinaan di panti sosial. Yang kedua adalah teori pemberdayaan sosial. Pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat gelandangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Jadi upaya pemberdayaan meliputi pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, penyuluhan, bimbingan sosial, serta bantuan sosial yang bertujuan agar gelandangan tidak tergantung pada belas kasihan dan dapat hidup layak. Yang ketiga adalah teori kolaboratif governance atau tata kelola kolaboratif. Jadi teori ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Satu misal UMKM dan perusahaan dalam penanggulangan gelandangan. Melalui kolaborasi, pemerintah menyediakan pelatihan dan pembinaan yang disesuaikan kebutuhan perusahaan, sehingga ex-gelandangan dapat langsung terserap di dunia kerja dengan penghasilan tetap. Jadi model ini mengintegrasikan peran berbagai aktor untuk menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam merumuskan alternatif solusi pengurangan gelandangan, yaitu dengan menggabungkan upaya pencegahan, penertiban, rehabilitasi, pemberdayaan, dan kolaborasi multisektoral untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu kemudian 5 alat analisis yang umum dipakai dalam perencanaan pengurangan gelandangan di suatu kecamatan. Antara lain adalah 1. Analisis data kualitatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memahami kondisi sosial gelandangan secara mendalam. Lalu kemudian analisis ini sering memakai model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua adalah analisis implementasi kebijakan, yaitu menganalisis bagaimana kebijakan penanganan gelandangan diimplementasikan oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah, termasuk aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jadi model ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward. Yang ketiga adalah analisis SWOT, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penanganan gelandangan sehingga dapat merumuskan strategi yang efektif dan tepat sasaran. Lalu yang keempat adalah analisis stakeholder, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peran berbagai pihak terkait, yaitu pemerintah, dinas sosial, Satpol PP, masyarakat, kemudian relawan dalam penanganan gelandangan, serta bagaimana koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dapat ditingkatkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, analisis pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, yaitu memetakan upaya-upaya yang dilakukan dalam 3 pendekatan tersebut untuk mengurangi gelandangan, mulai dari pencegahan, penertiban, hingga rehabilitasi sosial dan pemulangan ke daerah asal. Jadi kelima alat analisis ini dapat membantu perencanaan dalam memahami masalah gelandangan secara komprehensif
dan merumuskan alternatif solusi yang efektif di tingkat kecamatan. Demikian presentasi dari saya. Banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.